Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hafiz dari kelas D. Jadi saya buat video ini untuk tugas tekno yang diajar oleh Pak Ismu. Baik, ya, tugasnya itu tentang buat video terus curhat tentang apapun di dalam video ini. Jadi saya akan curhat tentang virus yang lagi marak sekarang, yaitu Corona atau COVID-19 di wilayah Pekanbaru. Dan untuk di wilayah Pekanbaru sendiri, COVID-19 itu di situs ppc-19.pekanbaru.go.id itu terupdate 3 Mei 2020 jam 17.33 32 detik, itu 4.500 kasus, dimana itu ada ODP sekitar 4.162 dengan proses pemantauan 320 orang dan selesai pemantauan 3.842. Yang selanjutnya ada PDP, itu pasien dalam pengawasan, itu yang dirawat sekarang 148 orang, itu sekitar 46,69%. Yang kedua ada yang meninggal, itu 38 orang dengan persentase 11,99%. Yang sehat atau sembuh itu ada 131 orang dengan persentase 41,32%. Yang ketiga ada positif corona di Pekanbaru sendiri, itu ada 21 kasus dengan persentase 0,47. Yang sedang dirawat sekarang 10 orang, yang meninggal 3 orang, dan yang sembuh 8 orang. Dan untuk di Pekanbaru sendiri pun itu sudah menerapkan PSBB, yang dimana rencananya itu tanggal 2 Mei berakhir, tapi diperpanjang lagi sampai tanggal 14 Mei. Terakhir saya dapat berita 14 Mei. Nah, dalam PSBB ini memang agak susah, dimana jalan itu banyak ditutup, yang saya nggak tahu apa maksudnya ditutup, pengalihan jalur. Tapi yang jelas ya itu mungkin usaha dari pemerintah sendiri untuk penutupan jalan atau pengalihan jalur. Jadi sekarang itu yang ditutup itu wilayah Sudirman dari ujung sampai ujung. Itu mulai berlakunya dari jam 5.40 sampai jam 14 kalau nggak salah, jam 2 siang. Kita dari jam 3 sampai jam 8 itu baru bisa dilewati. PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Banyak nih yang efeknya yang terdampak dari PSBB ini banyak. Salah satunya perekonomian. Untuk di Pekanbaru sendiri itu banyak yang yang susahan memang, apalagi yang ekonomi menengah ke bawah itu mereka memang tidak tahu harus ngapain. Ada yang kerja mungkin udah kena PHK, atau yang jam kerjanya dikurangi, yang aturan masuk itu dalam waktu seminggu sekarang mungkin jadi 3 hari atau 4 hari. Dan untuk yang PHK mungkin memang diputus terus nggak tahu lagi mau kemana. Dan juga masih ada yang kerjanya tetap utuh seperti biasa, cuman dipindahkan di rumah saja. Nah, yang banyak PHK ini yang
Saya pribadi juga mungkin kasihan melihat mereka yang ekonomi tidak tahu pemasukan dari mana, sementara di tempat kerja juga sudah kena PHK. Dan untuk pemerintah sendiri, khususnya wilayah Pekanbaru, di Pemkop Pekanbaru itu penanganannya sangat lambat, yang dimana katanya kemarin bantuan itu bakal turun. Saya nggak tahu berapa jumlahnya, apa yang diberikan, tapi katanya ada, dan itu di datanya itu dari setiap kakak itu memberikan ke RT dan RW, dari RT dan RW nanti baru mengurus ke pemerintah. Tapi yang saya dapat sampai sekarang itu banyak yang tidak ada dapat. Mungkin ada sebagian atau 1-2 di RT RW nya mungkin ada, tapi kebanyakan itu tidak ada yang dapat. Dan ada juga yang di wilayah tempat tinggal kawan saya itu di wilayah Beringin di Aritam. Ada situ di satu RT itu ada 500 kakak, dan mereka sudah memberikan data yang dibutuhkan ke RT nya, lalu RT mengurus ke pemerintah untuk bantuan sembako. Dan ternyata yang dapat itu cuma untuk 4 kakak dari 500 kakak, yang diperoleh itu cuma 4 kakak. Miris sebenarnya, saya sendiri mendengar itu, cuman ya saya nggak tahu apa ada kendala di pemerintah atau memang bantuan tidak cukup atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu kan sangat fatal. Mungkin saran saya untuk pemerintah itu terlebih dahulu sebelum memberlakukan PSBB ke Menteri Kesehatan, itu sebaiknya didata dulu kakak yang ada di setiap wilayah di Pekanbaru, itu didata semua. Sudah didata baru bisa diberlakukan PSBB. Jadi untuk penanganannya bantuan sembako itu bisa berjalan dengan baik. Kalau sudah begini ya, bulan puasa sudah masuk, terus bantuan tidak ada turun, ada pun mungkin tidak sebanding dengan yang diharapkan. Jadi ya untuk pemerintah Pekanbaru mungkin bisa lebih sigap lagi lah. Banyak warga yang tidak menerima bantuan. Dan juga untuk yang masih sering keluar nih, anak-anak sekolah yang ya kalau di bulan Ramadan itu, saya dulu tuh sore-sore itu ngabuburit di pinggir jalan, itu duduk-duduk di atas motor, atau subuh-subuh siap salat subuh itu asbu namanya. Jadi buat adik-adik yang sekolah, adik sekolah yang udah dikasih motor tapi di dalam keadaan darurat seperti ini masih berkeliaran, tolong hentikan. Lebih baik di rumah aja. Mari sama-sama kita bantu juga medis, bantu juga pemerintah biar corona ini cepat hilang. Saya berharap ya corona ini cepat hilang lah. Dia sudah terlalu lama khususnya di Indonesia dan negara-negara lainnya. Mungkin ada sekitar 216 negara yang terkena COVID-19 ini. Salah satu itu Indonesia sendiri, dan Pekanbaru pun sudah menjadi zona merah. Maka dari itu ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan corona ini cepat hilang dari Indonesia, biar semuanya kembali normal. Yang sudah kerja bisa kerja, yang sekolah bisa kembali ke sekolah, tidak melalui online lagi ya.
dan juga mahasiswa sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, mudah-mudahan corona ini cepat hilang. Mungkin itu sedikit dari saya tentang, ya, saya curhat juga sedikit cerita tentang corona di Pekanbaru. Mungkin sedikit itu saja yang bisa saya ceritakan, mungkin tidak terlalu banyak. Ya, saya juga masih baru bisa ngomong-ngomong depan kamera nih, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.